Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar radio An-Nasihah dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga tak terasa kita telah memasuki hari ke-28 di bulan Ramadan ini. Hal itu menunjukkan kepada kita tinggal beberapa hari lagi kita akan meninggalkan bulan yang penuh barakah ini, bulan Ramadan. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan kegiatan rutin kita pada khusus bulan Ramadan ini, yaitu kajian interaktif Ramadan, siraman hikmah menjelang buka puasa bersama Al-Ustadz Dzulqarnain bin Muhammad Sunusi hafizahullah. Dan beliau telah hadir di tengah kita. Ahlan wa sahlan, Ustaz. Ya, ahlan wa sahlan wa barakallahu fikum. Dan juga pada seluruh pendengar, kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan untuk kita semua dan menutup setiap amalan kita dengan kebaikan. Baik para pendengar sekalian, insyaallah tema kita hari ini akan membahas tentang setiap amalan adalah tergantung penutupnya. Renungan di akhir Ramadan. Jadi saya ulangi, tema hari ini, setiap amalan adalah tergantung penutupnya. Renungan di akhir Ramadan. Baik para pendengar sekalian, marilah kita bersama-sama menyimak kajian Ramadan hari ini yang akan membahas tentang setiap amalan adalah tergantung penutupnya. Renungan di akhir Ramadan. Baik, kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi al-aliyyil jalilil azim. Rabbis samawati wal ard wa rabbil arshil karim. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu ala khairihil amin. Wa ashhadu anna Muhammadan وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل الأعمال بالخواتيم وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله العبد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang saya hormati dan saya muliakan. Di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innamal a'malu bil khawatim." Dan sesungguhnya amalan-amalan itu adalah tergantung kepada penutupnya. Ini hadits Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu memiliki beberapa lafaz. Tapi itu tadi berada di riwayat Al-Bukhari. Dan hadits ini ada juga di dalam Sahih Muslim. Dan dikisahkan tentang seorang yang berperang dengan sedemikian gigihnya. Tapi Nabi SAW mengatakan bahwa dia adalah penghuni neraka.
Dan ternyata memang ketika dia terluka dan ia tidak tahan akan lukanya, ia mempersegera kematiannya dengan membunuh dirinya. Karena itu dalam hadits dikatakan, Innar rajula la ya'malu bi amali ahli al-jannah fima yabdu lin-nas wa innahu la min ahli an-nar. Sungguhnya seorang lelaki, kadang dia beramal dengan amalan penduduk surga pada apa yang tampak pada manusia, sebagai amalan penduduk surga. Namun sebenarnya dia adalah penghuni neraka. Wa ya'malu bi amali ahli an-nar fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli al-jannah. Dan dia beramal dengan amalan penduduk neraka pada apa yang tampak pada manusia, dan dia beramal dan dia adalah penghuni surga. Iya, dan ini diterangkan juga dalam hadits Ibnu Mas'ud. Dan banyak hadits yang semakna dengannya. Bahwa kadang seorang beramal dengan amalan-amalan yang secara zahir amalan-amalan tersebut menyelisihi penutupnya. Tadinya dia gemar dengan amalan salih, ketaatan, salat, puasa. Tapi setelah itu dia beramal dengan amalan kejelekan, maka tertutuplah lembarannya dengan kejelekan. Kemudian ia terhitung ke penghuni neraka, waliyadzubillah. Sebaliknya, kadang seorang beramal dengan amalan kejelekan, kemaksiatan. Namun setelah itu dia tutup amalannya dengan ketaatan. Maka dia dihitung ke dalam penghuni surga. Maka memperhatikan akhir dari amalan adalah suatu hal yang penting. Iya. Suatu hal yang penting. Dan seorang hamba, sepanjang dia memiliki keikhlasan di dalam beramal dan memiliki istiqamah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepadanya. Pada setiap amalan salih yang dia lakukan, akan terlahir amalan salih yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan berikan kepadanya hidayah menuju kepada jalan kami itu. Dan harus diketahui bahwa hadits ini walaupun terkait dengan suatu sebab, namun konteksnya bermakna umum. Cakupannya luas. Rasulullah bersabda, wa innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amalan itu tergantung pada penutupnya. Terdapat makna kewajiban seorang hamba untuk memperhatikan penutup amalannya. Iya. Untuk memperhatikan dari penutup amalannya. Karena itu di bulan Ramadan yang agung ini, dan kita berada di akhirnya, maka amalan-amalan di bulan ini hendaknya kita tutup dengan hal yang terindah. Karena itu apabila seorang di akhir Ramadan amalannya lebih hebat daripada amalan di awal Ramadan, maka ini adalah orang yang menutup amalan dengan kebaikan. Iya. Apabila seorang di hari-hari Ramadan, tiap kali Ramadan akan berakhir, sekarang kita di hari ke-28, besok hari ke-29,
tiap kali mendekati akhir Ramadan, semakin baik ibadahnya, semakin banyak taubat dan istighfarnya. Maka ini adalah pertanda yang baik. Iya. Karena itu dari makar syaitan, kadang dari sebagian orang yang beramal, kadang dia sudah melangkah ke langkah yang baik untuk menutup amalannya di bulan Ramadan, melakukan i'tikaf di akhir Ramadan. Dan ini penutup yang indah. Tapi pada saat melakukan i'tikaf, hanya serius dan bersemangat di awal-awal saja. Malam 21, 22, 23. Iya. Ternyata setelah itu di akhir dari i'tikafnya, yang dipikirkan kapan dia pulang ke rumah, kapan selesai. Dan ini dari makar syaitan dan dari hal yang fitnah di dalam hati seorang hamba apabila terjadi. Iya. Kemudian juga dari hal yang kadang membawa dampak jelek kepada hamba dan bisa ditunggangi oleh syaitan. Kadang sebagian orang sibuk dengan melihat tanda-tanda Lailatul Qadar. Ini kayaknya sudah ada di malam ke-21, sebagian lagi kayaknya kemarin di malam 25, sebagian lagi kemarin di malam 27, lebih pasti. Ya. Akhirnya membuka pintu yang jelek. Sudah berlalu Lailatul Qadar. Untuk apa kita bersungguh-sungguh lagi? Ya. Berikutnya kita santai-santai saja. Dan ini termasuk hal yang keliru. Andai kata dipastikan pun Lailatul Qadar telah berlalu, tetap saja wa innamal a'mal bil khawatim. Amalan itu tergantung penutupnya. Maka harus dilihat apa yang menutup dari amalan tersebut. Iya. Dan harusnya di penutupan amalan, seorang hamba, kondisinya dan ibadahnya, pengharapannya, rasa takutnya adalah lebih besar daripada yang lainnya. Ini kunci pada semua ibadah. Perhatikan sholat 5 waktu. Di akhir dari sholat kita diperintah untuk menutup sholat dengan dzikir-dzikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan selepas sholat ada sholat-sholat rawatib disunnahkan untuk menutup kewajiban sholat yang agung. Demikian pula zakat apabila telah dikeluarkan, maka suatu hal yang baik seorang menyusulkan dan mengikutkan dengan sedekah, dengan hal-hal yang menyempurnakan kewajibannya. Dan demikian pula di pembahasan haji. Apabila seorang selesai dari menunaikan ibadah haji, Allah perintah untuk menutup amalan dengan kebaikan. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Apabila kalian telah menunaikan manasik kalian, maka berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang kuat, seperti kalian mengingat ayah-ayah kalian, atau lebih daripada itu. Iya. Dan kita di akhir Ramadan ini ada syariat mengakhiri Ramadan dengan mengeluarkan zakat fitri. Ini syariat yang agung. Ada syariat setelah Ramadan, salat Idul Fitrinya, dan sebelum salat ada takbir, mengagungkan dan membesarkan Allah. Dan setelah Ramadan ada puasa 6 hari Syawal. Iya. Menunjukkan bahwa memperhatikan penutup dari amalan adalah hal yang merupakan maksud di dalam sebuah ibadah. Iya. Karena itu, dari
kesalahan, kadang sebagian jawara, para pendekar, hebat di awal bertempur saja, di awal pertarungan, tapi gugur di akhir dari pertarungan tersebut. Iya. Dan ini hendaknya tidak terjadi pada ibadah-ibadah seorang hamba. Maka memperhatikan akhir dari amalan adalah hal yang penting. Kemudian kembali kita cermati sabda beliau, wa innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya setiap amalan tergantung pada penutupnya. Iya. Terdapat di dalamnya anjuran dan peringatan. Peringatan agar supaya seorang hamba jangan merasa bangga dengan apa yang telah dia lakukan sekarang ini. Kalau dia beramal kebaikan, jangan dia merasa bangga dengan kebaikan yang telah dilaksanakan. Yang dilihat nanti akhir. Di akhir umurnya, di akhir dari hayatnya, dia tutup dengan apa? Iya. Dan terdapat anjuran kepada setiap muslim dan muslimah untuk istiqamah di atas jalan yang lurus dan selalu berpijak di atas ketaatan. Iya. Sebab beramal kebaikan bukannya hanya di Ramadan. Siapa yang beribadah kepada Allah hanya karena Ramadan, sebentar lagi Ramadan akan berlalu. Sebentar lagi Ramadan akan pergi. Dan kita tidak tahu apakah dia akan kembali lagi, masih menyapa kita di tahun depan, atau kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang beribadah karena Ramadan, Ramadan akan pergi, akan sirna. Iya. Tapi siapa yang beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia tahu bahwa memang hidupnya untuk ibadah, maka waktu-waktu beramal itu tidak terlalu penting baginya. Dia beribadah kepada Allah pada setiap saat. Apabila datang musim kebaikan, dia bergembira tambahan kebaikan untuk dirinya. Tapi asalnya dia tetap ibadah kepada Allah. Dan itulah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu wahai Nabi Muhammad hingga kematian datang menjemputmu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-sekali kalian meninggal kecuali sebagai seorang yang muslim. Iya. Semua orang tahu bahwa hidupnya akan berakhir dan dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian akan datang menjemput. Tetapi yang bersiap untuk kematiannya, yang bersiap untuk akhiratnya, ini sedikit dari manusia. Iya. Karena itulah orang-orang yang beribadah musiman saja, hanya di Ramadan dia beribadah, dan lalai di waktu yang lainnya, ini adalah suatu kehidupan yang patut untuk diperbaiki. Dan seorang muslim tidak di atas kondisi yang seperti itu. Bahkan Allah mencela golongan yang seperti golongan orang-orang yang disebut di dalam firman Allah, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengenal dari kehidupan dunia, tapi terhadap akhirat mereka lalai. Kalau kehidupan dunianya sepanjang tahun lengkap, siap. Semuanya dia tahu.
seluk-beluk dari kehidupan dunianya, apa yang diperlukan. Iya, kurang sedikit saja luar biasa persiapannya. Tapi kehidupan akhiratnya lalai. Kalaupun mengingat di Ramadan saja. Dan nas'alullah al-afiyah. Kita mohon kepada Allah keselamatan dan afiat. Semoga kita tidak tergolong ke dalam orang-orang yang seperti ini. Iya. Maka setiap muslim dan muslimah hendaknya memperbaiki keberadaan dirinya dan menutup amalan dengan hal yang terbaik. Dan ingat, istiqamah di atas kebaikan adalah dari kunci suatu amalan. Amalan itu Ramadan terlihat manfaatnya nanti setelah Ramadan. Iya. Sebagaimana haji yang mabrur, diketahui haji mabrur, umrah yang diterima, kalau dia setelah haji dan umrah berubah, berubah keadaannya tidak sama seperti sebelum dia haji dan umrah. Setelah haji dan umrahnya, haji dan umrah tersebut memberi pengaruh dalam kehidupannya. Demikian pula Ramadan ini, apabila ia keluar dari Ramadan di dalam lembaran-lembaran madrasahnya, di dalam materi-materi pelajaran Ramadan, dia serap dengan baik dan memang membekas di dalam jiwanya, akan terlihat nanti setelah Ramadan. Akan terlihat dia melakukan sholat malam. Tidak dikenal sholat malam di dalam Ramadan saja. Terlihat dia melakukan puasa sunnah. Terlihat dia gemar membagi. Terlihat akhlak yang baik. Iya. Maka Ramadan yang berpengaruh akan memberikan pengaruh yang indah kepada seorang hamba. Kemudian di akhir dari kalimat ini ingin saya ingatkan bahwa di antara keseriusan menjaga wa innamal a'malu bil khawatim, sungguhnya setiap amalan tergantung pada penutupnya. Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada Rasulnya, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila engkau Nabi Muhammad sudah selesai di dalam menunaikan ibadah, iya, maka hendaknya kamu berdiri lagi melakukan ibadah yang lainnya. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Rabbmu lah hendaknya engkau selalu mengharap. Ini kaidah kehidupan, kaidah ibadah yang agung. Allah pesankan kepada nabinya, apabila beliau sudah selesai melakukan sebuah ibadah, tidak ada istirahat, tidak ada turun minum. Iya. Tapi langsung berdiri lagi menegakkan ibadah yang lain. Ketaatan disambung dengan ketaatan. Kesalihan disusul oleh kesalihan yang lainnya. Maka itulah kehidupan seorang hamba. Iya. Berbeda dengan sebagian kaum muslimin. Ya. Di Ramadan, Masya Allah, salat, akhlak yang baik, sejumlah kemungkaran dia hindari. Tapi setelah Ramadan, iya, ia mengikuti seruan-seruan syaitan, jatuh di dalam hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kerugian yang besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita, selalu memberikan keikhlasan di dalam hati dan jiwa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima salat kita, puasa kita, dan menerima amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup bulan Ramadan ini untuk kita semua dengan hal yang terindah, sebagaimana saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha luas pemberiannya, yang Maha dermawan. Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi rezeki, yang tidak pernah menolak hambanya,
Saya memohon kepadanya supaya kita semua selalu dihidupkan di atas keislaman, diwafatkan dan ditutup kehidupan kita di atas keislaman, dimuliakan dengan keislaman di dunia, di akhirat, di alam kubur, dan di akhirat tatkala kita semua kembali kepadanya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih, wallahu ta'ala alam.